with heart, blessed with purpose. Langsung aja purpose. Langsung aja kita panggilkan Rian Adriandi. Akhirnya. Apa kabar? Sehat. Aku situ ya? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya satu tapi sofanya buat bertiga nih. Gimana? Ini biar lega. Iya. Ngobrol ya. Apa kabar Tira? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga. Ini udah mau Apa nih? promo film baru aja nih. Nanti kita bahas Iya, ya. alhamdulillah. Nanti Boleh, boleh, kita boleh, bahas ya. boleh. Kita Ada ngobrol. film baru yang insya Allah akan dirilis di libur lebaran kali ini. Betul. Dari Rian, tapi kali ini sebagai writer ya? Rian, Writer apa, dan sutradara lagi. Writer dan juga directing Alhamdulillah, juga. iya. Nawila ya. Nanti Iya. kita bahas ya. Boleh, boleh. Tapi sebelum boleh. itu kita ngobrolin dulu seputar tema kita nih Yan. Karya Langit, asik. Waduh, karya langit. Created with heart, blessed with purpose. Menariknya adalah gini, mungkin dari pertama kali acara ini, udah confirm nih kita bikin Baraka Fest gitu. Pengen banget dari banyak banget pembicara yang dihadirkan adalah mewakili industri kreatif. Oke. Nah, industri kreatif yang pengen dihadirkan adalah kita pilih apa ya industri kreatif yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semuanya. Oke, kita ngomongin tentang film deh, film. Yeah. Film Indonesia. Oke, gimana kalau film Indonesia terlaris aja? Aduh, Waduh, kita kayak itu baru masuk wishlist tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Iya. Terkoneksi dan alhamdulillah kita bisa dapat jadwal Rian dan Iya. bisa ngobrol-ngobrol di sini. Alhamdulillah, Yan, sebenarnya senang. gini, Iya. sebenarnya kenapa nama Rian tuh kayak kita pengen banget Rian ada di sini. Gue pernah lihat satu, kayaknya mungkin di sini kita banyak lihat cuplikan interviewnya Rian kali ya, waktu Jumbo tuh lagi banyak banget dibicarakan gitu. Iya. Dan banyak banget kayaknya dari apa yang lo sampein, itu banyak banget wisdom yang berasal dari para ulama dan pelibatan atau keikutsertaan Allah Subhanahu wa taala Iya. dari proses ini tuh nggak main-main ya Yan? Iya, iya betul. Karena alhamdulillah prestasi yang dicapai Jumbo menurutku ya, itu tidak masuk akal di akal manusia manapun. Oh iya? Iya, menurutku gini, film animasi di Indonesia itu bahkan ketika Jumbo itu mau kita buat, kami sebagai kreatornya pun itu punya banyak sekali keraguan. Oke. Karena belum pernah ada istilahnya sukses story-nya. Iya. Film animasi di Indonesia melebihi 600.000 penonton tuh bahkan belum ada gitu. Dan kita kan memang bicara data gitu ya, kita melihat perilaku penonton Indonesia, sukanya genre apa sih, sukanya cerita seperti apa. Jadi kenapa akhirnya ketika kesempatannya datang, ya aku bersama kreator-kreator yang mengerjakan Jumbo ya kita pasrahkan kepada yang memberikan kesempatan gitu. Karena akhirnya bisa gimana ceritanya di hari pertama jumlah penontonnya berapa, terus perlahan-perlahan naik gitu, lalu jadi dirayakan banyak orang gitu ya, itu menurutku sudah rahmat Allah aja sih Masya gitu. Allah ya, Udah Masya Allah udah beneran di luar plan, Iya. di luar prediksi BMKG gitu kan, nggak ada yang Masya Allah banget. bisa menggambarkan ini akan terjadi sebenarnya gitu. Iya, dan kalau misalnya tadi sempat dengerin sesi book talk gitu ya, ketika kita menginginkan sesuatu, tapi kita fokusnya ke hasil, mungkin kemungkinan besar kita bakalan kecewa tuh tinggi banget. Betul. Tapi ketika kita memaknai prosesnya, ketika kita hadir gitu ya, dan memasrahkan segalanya karena kita menganalogikan diri kita, Iya. bukan analogi sih sebenarnya, karena kita emang sejatinya adalah hamba gitu ya, Betul. dan rendah serendah-rendahnya, dan kita pasrahkan segalanya ke pemilik semesta alam, Betul. pencipta segalanya, ya udah. Kan ada ungkapan rezeki sudah tertakar, Iya. tidak akan tertukar. Bener lagi. Dan semua kan udah ada di Lahul Mahfuz, Iya, benar. sudah tertulis sampai akhir zaman gitu. Iya. Nih saya nyopot kabel, nih misalnya ya, itu udah tertulis gitu. Jadi sebelum film Jumbo pun keluar, nanti sebelum film Nawila keluar, sebelum film apapun di masa depan yang mungkin aku buat, jumlah penontonnya tuh udah tertulis. Iya lagi, bener Jadi aku mau ngapain, mau aku ngeluarin spend budget marketing mau kayak apa juga, ya udah tertulis jumlah penontonnya segitu. Jadi ya udah
dipasrahkan dan dilakukan yang terbaik aja gitu. Wow. Ya gak sih? Bener. Bener kan? Gue setuju sih. Bener ya, setuju ya? Bener, aku setuju. Ya? Apalagi kalau misalnya kita maksudnya kayak punya kesadaran kayak gini gitu ya. Setiap karya yang memang oke, aku tahu semuanya udah tercatat, semuanya tertulis, semuanya udah tertakar. Tapi sebagai orang hamba yang tahu diri ya, nggak mungkin kita bare minimum. Betul. Ya kan Yan? Betul. Jadi itu yang diikhtiarkan. Betul. Menarik nih. Yan, pertama kali mungkin kepikiran bikin Jumbo dan sebagainya. Sebenarnya apa sih keresahan yang pengen disampaikan? Ini menarik banget pertanyaannya. Keresahannya tuh gini, aku ngelihat bioskop ya. Kemudian semua orang membicarakan film Indonesia sekarang semakin berkembang. Betul. Semakin banyak orang Indonesia percaya sama film Indonesia, artinya mereka mau pergi ke bioskop, mau nonton film Indonesia, betul. Artinya kan secara kualitas, secara produksi udah nggak main-main gitu kan. Jadi mungkin dulu dibandingkan dengan 20 tahun lalu gitu, masih ada rasa kayak kalau film Indonesia pasti jelek. Dulu tuh ada tuh kayak gitu, iya lagi. ya kan gitu. Kalau enggak, mendingan gue nonton film luar aja gitu. Tapi sekarang kan enggak gitu ya, maksudnya. Orang udah bisa membedakan mana film yang dibuat asal-asalan, nggak dipikirin, terus gak segala macam. Nah, betul, aku seneng ngelihat orang sekarang mau nonton film Indonesia. Tapi ada satu momen di bioskop, aku melihat langsung sendiri, dan ini yang menggelitik kenapa akhirnya Jumbo bisa lahir. Ada keluarga, orang tua dan anak ngantri tiket bioskop. Orang tuanya beli tiket bioskop, anaknya disuruh pergi main sama babysitter, sama temennya atau siapapun. Karena tidak ada film yang sesuai dengan umur dia. Aset. Iya, jadi sedih kan. Maksudnya kayak orangnya bisa nonton tapi anaknya disuruh titipin kemana. Oh kamu main dingdong aja atau apa gitu kan. Atau yang lebih parah adalah anaknya diajak masuk nonton, ratingnya belum boleh buat dia. Akhirnya dia mungkin overstimulasi atau dia nggak ngerti ceritanya, gelisah dalam bioskop, ganggu penonton lain. Banyak yang terjadi kan gitu. Terus aku jadi menyadari gitu di situ. Iya juga ya, film Indonesia makin berkembang, makin banyak. Terus aku nanya, tapi kapan ya gue terakhir kali ngelihat film Indonesia ratingnya semua umur? Ternyata jaraknya jauh banget teman-teman gitu. Mungkin sempat ada, dulu zaman kita ada Laskar Pelangi, ada Petualangan Sherina, dan kemarin udah ada Petualangan Sherina 2. Kemudian pernah ada Petualangan Menangkap Petir, ada judul film Koki-Koki Cilik. Ada nggak film semua umur? Ada, tapi jaraknya terlalu jauh gitu. Ya kan, lebih banyak film yang lebih ratingnya tuh untuk dewasa gitu. Terus aku berpikir gini, ini kan regenerasi ya industrinya ya gitu ya. Maksudnya aku bisa jadi pembuat film karena memang dari kecil suka film. Gitu. Kalau hari ini bioskop Indonesia dengan segala film Indonesia, tapi nggak ada anak-anak Indonesia yang bisa masuk nonton, menikmati sesuatu yang sesuai buat mereka. Aku ngebayangin kayak 20 tahun lagi yang akan jadi kreator-kreator tuh siapa? Kan harusnya mereka kan. Betul. Aku perlu merasakan bahwa mereka tuh juga melihat film Indonesia bahwa Indonesia bisa kok bikin sesuatu yang bagus. Ternyata misalnya aku punya cita-cita mau jadi penulis kah, mau jadi aktor kah, mau jadi kameramen kah. Ada kesempatannya gitu. Nah, itu yang menurutku harus terjadi gitu. Dan alhamdulillahnya karena ketika Jumbo itu akhirnya semua umur, aku ngelihat bahwa ternyata dengan angka penontonnya itu ya. Masya Allah ya. Iya. 10,2 juta penonton, alhamdulillah ya. Jadi ternyata keluarga Indonesia sebegitu hausnya ya sama momen dimana hiburan tuh bisa jadi waktu untuk keluarga ngumpul gitu. Untuk semuanya gitu. Jadi sebenarnya keresahan awalnya ya itu ngelihat ada keluarga ngantri tiket, anaknya nggak diajak masuk. Wow, sedih banget. Sedih banget. Itu juga kayaknya kita lakukan gak sih? Kadang-kadang pengen banget nonton gitu ya. Anaknya dititip dulu. Ya ini ajak ponakan nih gitu. Kayaknya bisa, tapi sebenarnya umurnya belum cocok. Dan lu sendiri juga ya repot kan pas nonton, tutupin matanya, tutupin kupingnya gitu. gitu. Kalau mau edukasi juga gak mungkin kan Yan gitu. Jadi kayak ya udah deh gitu. Tapi memang akhirnya film Jumbo membawa seluruh anggota keluarga datang ke bioskop berkali-kali. Berkali-kali, benar. Iya lagi, gue kayaknya nonton 3 kalian deh. Aduh terima kasih. 3 kalian, jadi dan kayak. Ada yang sendiri gak? Enggak dong, enggak sendiri tapi kayak sekali nonton sama nyokap. Ya. Terus kedua bawa keponakan yang cowok. Ya. Terus lagi bawa keponakan yang usianya masih 3 tahun. Oke. Dan kayak wah gitu dan ternyata relate gitu.
Nah, ibuku suka, keponakanku suka, Iya, yang paling iya. kecil juga suka gitu loh. karena ini menarik banget, waktu kita bikin tuh memang kita nanya sebenarnya, nanya sama apa ya, calon penonton. Jadi karena kita saking khawatir ya sebenarnya ini film akan bisa diterima apa enggak. Iya. Karena ngelihat datanya itu yang tadi aku bilang, film animasi itu di Indonesia sebenarnya jarang sekali laku di weekdays. Ini data ya, aku ngomongin data ya. Mau itu dari luar negeri, mau itu dari Indonesia, itu penjualan tiketnya itu hanya melonjak di akhir pekan. Iya. Karena asumsinya adalah, oh kalau film animasi itu berarti film untuk anak-anak. Berarti gue hanya bisa nonton ini saat weekend, saat gue nggak kerja, anak gue nggak sekolah gitu kan. Weekdays tuh sepi banget yang beli nonton film animasi ya. Jadi nggak ada tuh orang pulang kantor, nonton animasi tuh Iya. nggak ada gitu. Nah gimana caranya kita mau rilis film animasi yang weekdays orang dewasa pun mau nonton sendirian. Iya. Berarti kan ini film nggak boleh hanya menarik untuk anak-anak. Gimana caranya Jumbo nih bisa punya sesuatu yang bisa menyentuh orang dewasanya juga. Yes. Akhirnya kita ngobrol gitu, kita melakukan riset lah. Kita ada interviewnya gitu. Jadi kayak FGD ya, Oke. focus group discussion. Aku nanya sama anak-anak gitu. Kalau kalian dengar kata animasi tuh yang kebayang di kalian tuh apa sih, nanya ke anak-anak nih gitu. Oh ya di mereka ya Minion apa segala macam gitu ya. Oh jadi animasi 3 dimensi ya gitu. Jadi secara bentuk tuh seperti itu. Terus nanya kalau sebelum bahas cerita nih ya gitu. Kita pengen orang tuh datang nonton Jumbo tuh mendapatkan sesuatu, bukan cuma ngelihat sesuatu yang menarik aja gitu. Jadi kita nanya, yang kalian lagi resahin tuh apa? Oke. Yang lagi diresahin ya. Oh. Anak-anak yang ditanya di situ cerita bahwa mereka masih mengalami perundungan, Oh, masih oke. mengalami bullying, Bullying. verbal, fisik Iya. gitu. Bahkan sekarang kan mereka kadang-kadang main di forum online, Iya. jadi di kolom komentar juga bisa Bahkan ada. lebih ngeri banget ya. Nah, terus pas nanya ke dewasa nih, yang ke seumur kita, apa sih yang lagi lo rasain? Semua jawabannya adalah capek jadi orang dewasa. Ah, Saya pengen kecil lagi katanya gitu. Saya merindukan masa-masa yang lebih sederhana, main di luar sama teman-teman, nggak ada kewajiban balas email, nggak gitu-gitulah. Jadi mereka capek gitu kan. Nah, dua keresahan ini aku pastikan hadir ada di cerita Jumbo. oh. Supaya anak kecilnya merasa, oh dia berbicara buat saya. Yes. Orang dewasanya juga berbicara, itu gue pengen lagi kayak gitu. Yep. Jadi dia nggak mendikte aku nulis cerita kayak apa, tapi aku berusaha memastikan bahwa ketika anak atau orang dewasa nonton itu, ada dua rasa itu yang dipuk-puk. Bisa di-cater Dipuk-puk, gitu ya di-cater dalam gitu. dalam satu karya film gitu. Berangkat dari sebuah keresahan pribadi ya Yan, keresahan pribadi ngelihat Iya. sekeliling gitu ya, ada awareness di sana gitu ya, dan akhirnya sebuah keresahan itu dicoba untuk diterjemahkan dalam sebuah karya. Alhamdulillah atas pertolongan Allah filmnya bukan hanya disukai tapi tembus box office Indonesia. Alhamdulillah, Dan itu adalah alhamdulillah banget. sebuah karya bisa dibilang karya perdana kan? Kalau layar lebar iya layar perdana. lebar perdana Layar lebar gitu. perdana, Layar lebar perdana dan terus setelah itu apa yang berubah Yan? Yang berubah sekarang bocah-bocah di komplek dan di masjid depan rumah gue manggil gue Om Jumbo. Oh. Nggak tahu namanya Om Rian, taunya Om Jumbo. Om Jumbo. Iya. Nah gimana gini, sekarang kita kalau biasanya setelah sebuah karya, satu karya, oh Masya Allah nih sukses, bisa dibilang gitu ya, sukses yang ada hitungannya, sukses yang terhitung gitu ya. Iya. Apa yang akhirnya mungkin mindsetnya berubah tentang kesuksesan itu sendiri dan mungkin terhadap sebuah karya Yan? Kalau ngelihat dari Jumbo ya gitu. Ternyata membuat orang kagum itu nggak ada apa-apanya rasanya dibandingkan bikin orang seneng. Coba jelasin. Jadi ketika lu bikin sesuatu gitu ya, terus orang bilang kayak, ih bagus banget gitu, atau ih keren gitu ya, ada dia. Tiba-tiba kaget. Tapi ketika ngelihat orang tuh seneng gitu ya, keluar tuh dengan perasaan yang menyenangkan, itu lebih lebih memuaskan buat kita sebagai seorang kreator gitu. Apalagi ketika karya ini menginspirasi orang untuk bikin karya lagi gitu. Dan aku seneng karena aku bisa bilang manfaat gak ya, tapi kayak dampak mungkin ya. Dampaknya Jumbo tuh ada yang banyak yang email gitu, ternyata mereka sekarang katanya makasih untuk Jumbo karena
aku sekarang kalau mau masuk jurusan animasi lebih mudah meyakinkan orang tuaku. Wow. Karena dulu ngejelasinnya bingung. Yes. Aku mau jurusan animasi, mau bikin apa? Sekarang katanya tinggal bilang ya kayak bikin Jumbo. Oh, mau bikin kayak Jumbo ya boleh. Itu ada itu satu. Okay, Terus nice. banyak banget yang tugas akhir skripsinya meneliti Jumbo kayak gitu-gitu. Dan ada yang apa ya, maksudnya jadi bikin karya lagi gitu. Aku jadi terinspirasi pengen nulis cerita ini apa segala macam itu aku lebih mindsetnya karya tuh nggak boleh berhenti, nggak Ya. boleh bener ya, Jumbo tuh atau karya apapun nggak boleh berhenti umurnya hanya ketika dia udah nggak tayang lagi gitu. Yes, benar. Jadi apapun yang tersisa dari filmnya mau itu karakternya kah, ceritanya, nilainya kah, atau ingatannya gitu, itu bisa terus hidup di luar layar tuh aku ngerasa karya tuh harus kayak gitu. Menarik ya. Menarik dan mendorong. Menarik dan mendorong. Menariknya adalah gini, berawal dari keresahan, kita balik lagi dari awal ya. Berawal dari keresahan, dibuat nih karyanya, proses segala macam gitu kan. Lama tuh bikinnya. Lama banget gitu kan. Ups and downs segala macam gitu. Allah tolong sukses banyak memberikan dampak, alhamdulillah gitu ya. Selain emang penjualan tiket gitu, ada hal-hal lain yang mungkin intangible gitu ya. Gitu Iya. yang akhirnya orang jadi mau belajar apa segala macam gitu. Menurut kita ngomongin tentang keberkahan ya dari sebuah karya gitu. Pernah gak sih Yan satu kali aja dalam proses keletihan dalam menunggu film ini rilis dan dalam prosesnya ini kayaknya keletihan saya nih kayaknya sesuatu hal yang baik nih gitu. Pernah gak ada sekali aja terbersit ke situ? Ini gue nggak bohong ya, ini beneran terjadi ya. Dan ini, lo percaya gak sih kalau lo lagi scroll sosmed ya? Kadang-kadang Allah tuh ngejawab lewat, tiba-tiba ada postingan lewat aja. Iya Gue tuh lagi. percaya itu bukan algoritma Bukan ya. algoritma, Itu menurut gue Allah sih. Jadi kayak, padahal dibatin doang nih gitu, lagi capek gitu ya. Tiba-tiba bukan gue yang buat, tiba-tiba ada orang bikin quote gitu. Oke. Tidak akan lelah kalau semuanya lillah. Aduh. Gue kayak, wah gitu. Kayak, kok bagus banget ya gitu. Terus kayak, kan ada istilah qanaah ya. Iya. Merasa cukup gitu. Karena satu animasi itu, apalagi project sebesar ini gitu ya, sebesar ini yang dipercayakan ke gue dengan semua resourcesnya gitu kan. Berarti kan ada orang, ada studio yang mempercayai bahwa oh ide ini layak diperjuangkan gitu. Berapapun yang dikeluarkan, kemudian kan yang terlibat banyak banget, 420 orang gitu. Jadi gue merasa bahwa ini udah, gue nggak mungkin bisa ngontrol semuanya, yang ngontrol cuma bisa Allah gitu. Jadi gue nggak bisa juga maksain film ini harus sempurna gitu atau harus nggak boleh ada kesalahan apapun gue kayak gitu-gitu kan. Akhirnya ya berdoanya adalah ya Allah aku sadar gitu bahwa ini tuh gue tuh ini semua tuh terjadi cuman karena engkau izinkan, karena engkau buat mudah dan gue tuh terbatas. Saya tuh terbatas atas apa yang Allah izinkan dan Allah buat mudah. Maka kalau ini diizinkan udah 420 orang, saya udah diizinkan nih tiba-tiba dapat budget sekian, saya diizinkan punya timeline sekian, mudahkan dong ya Allah gitu. Karena gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih, gue tanggung jawabnya gede banget gitu kan. Ada sekian investasi, ada sekian orang yang harus gue direct gitu-gitu. Gue nggak punya kekuatannya ya Allah gitu, kecuali dari engkau gitu. Jadi lebih kesana. Jadi kalau pertanyaannya pernah nggak ngerasa capek dan itu sering banget gitu. Kayak ini mungkin gak sih selesai kayak gitu kan ada ketakutan itu gitu ya. Tapi dan minta apa ya? Minta doanya adalah gue nggak tahu ini bentuk terbaiknya seperti apa. Apakah bener rilis terbaiknya saat Lebaran gitu? Ya itu udah pemberian Allah Formulanya gitu. gitu ya, kita Jadi nggak tahu. doaku tuh adalah buatlah ini selesai dengan wujud terbaiknya. Riliskanlah film ini di waktu terbaiknya gitu dan temukanlah film ini dengan penonton terbaiknya udah gitu. Jadi gue nggak ada kayak ya Allah mohon sekian, ya Allah mohon ini gambarnya bagus apa gitu udah terlalu banyak variabelnya yang mau gue minta gitu. Betul. Ya Allah tolong bikin soundtracknya bagus, ya Allah tolong bikin warnanya bagus kan terlalu detail banget ya. Jadi ya udahlah yang menurut engkau paling baik, buatlah saya sanggup untuk menyelesaikan kepercayaan dari orang-orang ini, lebih ke situ sih. Aku tuh menurut aku salah satu hal yang paling aku inget gitu ya pada saat film Jumbo lagi di promosiin dan sebagainya, Rian tuh sering banget cerita tentang kepasrahan ini gitu.
ketawakalan ini dan bentuk-bentuk ikhtiar yang mungkin nggak secara detail disampaikan gitu. Yan, pelibatan Tuhan dalam proses berkarya, dalam proses bertumbuh dan sebagainya gitu. Kayaknya udah jadi gini, kita kan nggak mungkin ya tiba-tiba, ya bisa aja sih gitu. Ada juga sih ketika udah mentok kita baru doa nih. Ya kan, kayak doanya lebih khusyuk lagi gitu. Nah, tapi kayaknya proses ini kalau kita dengar dari apa yang kita ada secara zohir ya Yan, gitu secara zohir, ini tuh kayak udah sebuah pola lama sebetulnya. Bener nggak? Dalam pelibatan Tuhan ini emang sebenarnya ini tuh emang ya di gua atau di lo deh untuk proses berkarya apapun gitu dari waktu zaman jadi komika atau misalnya sekarang juga masih atau ini bukan sesuatu hal yang oke sekali doang tapi ini jadi kayaknya kayak apa yang kita lihat gitu ya kayaknya ini memang sudah pola lama dalam menyertakan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan segalanya. Aku harus bilang itu influence dari orang tua sih. Gitu. Maksudnya memang aku tumbuh di rumah yang apa ya? Alhamdulillah ayah ibuku taat beribadah gitu. Jadi dan dari TK aku TK Islam gitu. Jadi apa namanya ya segala sesuatunya dikembalikan ke sana gitu, ke memohon, ke berserah dan segala macam. Lo mau tahu satu fakta nggak? Apa? Silahkan tonton lagi di YouTube Stand Up Kompas TV. Kalau lo mau lihat gue stand up comedy season 1, itu di semua episode, nyokap gue tuh datang. Serius? Nonton taping. Bisa jadi dia nggak ketawa, tapi dia cerita belakangan bahwa dia setiap datang itu dia zikir. Wah. Jadi gue kayak, oh iya mungkin itu ya. Mungkin itu alasan, karena terus gue nanya kan doanya apa sih mah gitu kan. Cuman kayak ya Allah jika ini rezeki anakku buatlah dia menang. Gitu terus. Ya udah nggak ada ya maksudnya karena gue nggak punya background stand up comedy sebenarnya. Iya. Nggak ada background keluarga turunan pelawak atau apa. Dulu pernah sih sama ayah atau ya mudah-mudahan di sini masih pada relate ya. Pernah nonton Sri Mulat di Taman Ria Senayan nggak? Enggak. Sekarang jadi Spark, sekarang jadi Mall Senayan Park. Sri Mulat di Taman Ria Senayan? Karena mall yang Senayan Park itu, dulu tuh kan Taman Ria Senayan, dia tuh theme park dulu. Iya. Terus ada satu aula, Sri Mulat pernah tayang di situ. Oh iya? Gue pernah ngelempar rokok. Astaga. Disuruh bapak gitu, ini kalau lagi lucunya kamu lempar rokok ya gitu. Pernah gue pupuk gitu. Oh jadi gitu? pengalaman nonton komedi live tuh itu pernah. Jadi tahu rasanya gitu, tahu rasanya bahwa oh beda ya sama nonton di TV. Nonton di TV tuh lucu. Tapi ternyata di situ nonton bareng sama orang tuh beda lagi. Beda, euforia tuh beda gitu. Nah, jadi pola itu ya sebenarnya ya influence juga gitu ya bahwa almarhumah mama sih sebenarnya yang bukan keras ya maksudnya dulu gue nggak paham manfaatnya gitu. Tapi baru sekarang kerasa gitu kan. Dulu kan pertama diajarin di sekolah ada wajib, ada sunnah gitu kan. Mama tuh masih nyuruh ngerjain yang sunnah gitu. Kadang-kadang gue ngapain sih kan sunnah gitu kan. Suka gitu ya dulu. Namanya juga masih belajar ya. Ngapain sih sunnah gitu. Terus sekarang ternyata kayak gitu kayak itu keberkahan. Contohnya waktu ya. Gue tuh kadang dulu tuh suka ngerasa aduh banyak banget sih yang harus dikerjain gitu. Terus ini pelajaran pribadi ya bukan so tahu bukan menggurui tapi kesadaran pribadi. Ketika lu sholat tepat waktu, abis azan langsung sholat, ternyata waktu lu tuh banyak banget. Buat ngerjain apapun tuh banyak banget. Tapi kalau lu sholat gak langsung, pasti lu ngerjain apapun udah gini, aduh belum zuhur lagi. Iya lagi. Aduh belum asar lagi, ada gitunya gitu. Udah sholat zuhur belum nih? Langsung kita ingetin sekarang. Lu pernah gak sih sholat isya tepat waktu, terus pas malam udah goler-goler mau tidur gitu, aduh belum isya, terus kayak udah deng gitu. Iya. Udah deng tadi, udah tinggal tidur gitu kan kayak. Iya. Nggak apa-apa kan gitu. Udah ya Cie. Karena jujur kalau isya lu tunda-tunda, udah enak nih di kasur kan. Iya benar. Sebenarnya berat banget karena aduh mesti wudhu lagi, mesti sholat lagi gitu. Tapi ternyata kalau udah iya tidur gitu kan. benar. Nah itu tuh kesadaran gue sih gitu. Jadi karena dulu tuh pola itu tuh mungkin tanpa gue sadari ya kayak jalan ke mall, nyokap tuh pasti nyari musola gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak akhirnya baru sadar oh iya kayak gini gitu. Jadi
pola ya mungkin tanpa sengaja tercipta ya, alhamdulillahnya gitu. Dan itu kayak sebenarnya kan kita sempat bahas ya di hari pertama yang datang bahwa tadi juga dibahas di apa namanya di book talk gitu ya, bahwa sebenarnya untuk memiliki sebuah habit adalah kita ulang secara istiqomah gitu kan, Iya. gitu terus-terusan gitu. Walaupun memang prosesnya pasti ups and downs banget gitu, tapi kayak tadi gitu Rian bilang bahwa kita kayak berasa soalnya ya dari cerita-ceritanya Rian, setiap beliau menyampaikan sesuatu, tapi kayak ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba sih gitu Iya, loh, iya, gitu. iya. Berasa banget gitu loh ya. Iya, 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 Nah iya. ketika film atau karya ini alhamdulillah bisa diterima gitu ya. Apa yang gini, kalau kita ngomongin atau kita nyambungin ini dengan keberkahan gitu ya. Apalagi Rian ada message untuk mama ya. Rahimahullah ya kan gitu Iya. dari film ini dan kita ngerasa oh ada fotonya juga ya nih, Ada ada fotonya ceritanya juga. juga. Dan ternyata ketika kita emang yakin dengan nilai-nilai yang mungkin apa ya, nilai-nilai yang kita bangun, kebiasaan-kebiasaan kayak ibadah, zikir dan sebagainya, itu tuh melibatkan Allah tentunya Pasti, gitu ya. pasti. Mengundang keberkahannya tuh nggak main-main gitu. Banget, Ya nggak sih Yan? banget. Kalau ngomongin karya, ya jumlahnya udah jelas lah gitu. Iya. 10 juta lebih bahkan. Iya. Angka-angka udahlah ya, saya juga jelek banget matematikanya, repot gitu. Tapi maksudnya gitu ya, tadi Rian bilang maksudnya ada orang yang akhirnya tergerak untuk melakukan hal-hal setelah film atau karya ini dan terus dibicarakan gitu. Apa yang menurut Rian mungkin sekarang punya definisi baru sebuah karya itu tuh berkah, itu bisa disebut berkah tuh gimana Yan? Baik film ataupun mungkin teman-teman di sini juga berkarya di bidangnya masing-masing gitu. Iya. Aku menafsirkan berkah tuh dicukupkan. Ya, Jadi ketika butuh ada, iya lagi. nggak harus berlebih. Jadi kayak dan karya itu kan aku merasa kayak gini ya. Misalnya kayak kalau mempelajari di Wikipedia kan aku juga kepo ya gitu kayak film-film animasi yang aku suka, yang aku pengen kejar standarnya, Yes. itu berapa sih budgetnya, berapa sih apa namanya marketingnya dan segala macam, berapa lama bikinnya gitu kan. Jujur angkanya nggak kecil, Ya. jadi aku kadang-kadang ngeliat kayak beneran butuh sebanyak ini ya gitu. Maksudnya kadang-kadang ada rasa gitu. Tapi aku juga minta berkah tuh kerasa ketika nggak ada yang mubazir gitu. Gak ada yang mubazir. Jadi mungkin kayak skala aku akan bilang ya, aku akan cerita bahwa budget Jumbo itu kalau dibandingkan dengan film luar negeri, film Marvel, film apalah Pixar, film apapun apalagi Avatar gitu ya. Budget Jumbo tuh buat bayar catering doang kayaknya. Buat bayar catering Karena doang. emang gede banget ya Gede kalau banget di gitu sana kan. ya. Tapi ya udah maksudku aku kayak jangan sampai ada yang mubazir, jangan sampai ada yang jadi celah sesuatu yang apa ya syubhat, Iya. sesuatu yang jadi malah haram, misalnya dikorupsi atau Iya. segala macam gitu. Jadi cukupkanlah sesuai kebutuhannya gitu. Doanya tuh itu, maksudnya berkah tuh itu gitu. Jadi nggak ada yang terugikan, yang dibutuhkan terpenuhi dan nggak mubazir gitu. Jadi semuanya tuh berujung kebaikan aja gitu. Dan sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat itu Iya, buat aku gitu. iya, Nah, iya. nah, aku ngerasa karya itu akan jadi berkah kalau tanda-tanda itu udah ada dari prosesnya. Oke. Kalau dari prosesnya udah kelihatan gitu ya bahwa yang dibutuhkan itu tidak berlebihan dan manage-nya dengan orang-orang yang benar gitu. Aku udah punya rasa, aduh insya Allah ini diberkahin gitu. Dan berapapun jumlah penontonnya gitu ya, maksudnya kadang-kadang ini karena aku jujur ngerasa, aku bersyukur Jumbo tuh 10 juta penonton Insya ya. Allah ya, Tapi aku alhamdulillah. sebenarnya aku pribadi merasa pencapaian film berhasil atau tidak itu diukur dari jumlah penonton, menurutku tuh toksik. Oh ya? Menurutku toksik karena Oke. ya, secara bercandaannya adalah lu bukan perusahaan yang publik. Iya. Atau lu seorang kreator bukan perusahaan yang semua orang harus tahu setiap hari lu ngapain. Tapi karena jumlah penonton, orang jadi tahu lu untung sama rugi. Kan nyebelin ya. Iya lagi Nyebelin kan? benar. Wah, jadi Orang jadi orang langsung ngitung ya. kayak ya nggak laku dia filmnya. Wah, gagal gitu. Oke. Dan menurutku itu juga salah satu yang terbentuk gara-gara kita punya kultur sekarang
ya dengan internet, dengan sosial media, ketika matriks berhasil atau tidaknya sesuatu kan dari angka. Iya. Dia kena share berapa, subscribernya berapa, yang nge-like berapa. Sehingga kualitas atau dampak dari sebuah karya itu kadang-kadang terpalingkan, orang fokusnya di situnya gitu. Ada, aku punya adik sepupu, dia suka gambar gitu. Terus dia sedih karena gambar dia yang nge-like cuma 30, kata dia ya, Iya. cuma 30 gitu. Terus aku mikir gitu, aku ajak dia bayangin ya. Om itu waktu sekolah, ponakan, Sekarang sorry. ponakan. Ya. Om itu waktu sekolah jumlah muridnya 22. Oke. Artinya kalau om jadi kamu, ada 30 orang yang like gambar kamu, itu satu kelas om suka semua, plus 7 orang lagi, gue bilang gitu. Sorry berapa? Iya benar. 8 lagi gitu. 30 loh yang suka gambar kamu gitu. Terus kalau ini tuh tim basket, ini ada 6 tim 6 tim. suka sama gambar kamu gitu. Jadi, iya kan oke. maksudnya kita Jadi emang kita tuh jadi harus- ngelihat angka gede tuh kerasa kecil gitu. Aduh, yang nonton film gua cuma 60.000 lagi. Cuma 60.000 coy, itu banyak 60.000 banget ini. orang nih. Di gitu. sini ada 100.000 kan ini ada orang Amin 100.000 yang dong nonton gitu. Gitu. Kita harus breakdown. Iya kan benar kan. Jadi kadang-kadang itu yang bikin menurutku apa ya? Nggak fair aja gitu. Yes. Dan belum tentu film yang penontonnya dikit nggak berkah. Kalau yang sutradaranya, semua krunya, drivernya, yang ngurus cateringnya, make up, wardrobe, Semuanya. orang lighting, kalau semuanya merasa terpenuhi, Iya. haknya dapat, mereka merasa buat itu apakah itu layak dibilang film yang gagal? Menurutku Iya. enggak iya. juga gitu That's kan. beautiful. Iya nggak sih? Betul. Iya. Mungkin itu jadi mengingat kita juga kali ya gitu. Ternyata ketika kita mengupayakan atau ikhtiar akan sesuatu, apalagi melibatkan orang lain, pastikan dulu kita fokus di kotak kita dan kita tunaikan hak-hak orang lain ya. Betul. Dan akhirnya ya udah kita fokus aja di situ. Keberkahan itu insya Allah nanti Allah yang kasih. Betul. Yan, insya Allah di libur lebaran ini film baru lagi nih. Iya insya Allah alhamdulillah. Nawila. Nawila. Ceritain Ada yang dong. tahu nggak Nawila itu apa? Ada yang pernah udah belum kepo-kepo ya, belum mungkin? ya. Asik. Ini dia nih. Ada suaranya nggak? Ada Ada audionya suaranya bisa ya? dikeluarin nggak? Oh ada kecil. Tunggu dulu deh. Harapan toko obat. Sayang. Aku selalu diberi minum dingin oleh Cik Min. Wila. Kalau diminum, nyekrus. Enak. Di Gang Rembangan, aku punya 3 teman. Farida, Dul, juga Bud. Aku mau besok, besoknya lagi. Begini terus. Bila, kenapa nggak sekolah saja? Aku nggak usah ke sekolah. Sudah belajar baca dan menulis di sini sama Mak. Aku sudah bisa kok. Menurut saya, Wila harus sekolah. Wila sekolah! Sekolah itu seperti apa, Mak? Besok Wila lihat sendiri. Wila akan ketemu teman-teman kelas dan ibu guru. Ini adalah teman baru kalian di kelas ini. Namanya Nawila. Apa yang lucu? Itu namaku. Oh diputer ya, menarik ya. Ya jadi Nawila ini film keluarga lagi. Dia diadaptasi dari novel anak. Judulnya Nawila. Ada 3 seri buku tapi yang aku adaptasi jadi film ini buku pertama. Ini sebuah cerita yang aku pas baca tuh tersentuh banget gitu. Karena penulisnya itu Ibu Reda Gaudiamo. Beliau menulis satu karakter bernama Nawila, anak usia 5 tahun yang hidup di Surabaya di sebuah gang tahun 1960-an akhir. Jadi emang gitu ya, jadi settingnya emang jadul ya, jadul oke. gitu. Premisnya tuh sederhana banget. Dia jadi anak-anak ini tuh di dunianya Nawila di buku ini itu penulisnya tuh sangat
respect dengan anak-anak. Oke. Jadi anak-anak ini dikasih dimensi nggak hitam putih. Jadi mereka punya rasa ingin tahu, punya kekecewaan, punya bisa marah, punya mimpi dan segala macam. Nah, Nawila ini tentang self discovery sebenarnya, apa tuh saya? Penemuan jati diri gitu. Tapi dari kacamata anak umur 5 tahun. Jadi Nawila ini tadi kan dia ngomong ya sebenarnya bahwa kayak pagi ini aku mau ikut mak ke pasar. Terus di Gang Kerembangan aku punya 3 teman, Farida, Dul, dan Bud. Aku selalu diberi minum dingin oleh Cik Min. Jadi dia punya rutinitas dan dia anak umur 5 dia nggak tahu bahwa dunia di sana tuh lebih besar. Menurut dia itu udah dunianya dia. Dunia dia adalah tiap hari ikut mak ke pasar, belanja, dikasih minum sama salah satu penjaga kios namanya Cik Min, main sama 3 temennya gitu kan. Dan menurut dia hidup akan selamanya seperti ini. Oke. Makanya dia bilang aku mau besoknya lagi begini terus gitu. Terus kan kita kayak mohon maaf anak muda gitu. Tidak akan seperti itu gitu. Nah kemudian ada satu temennya tadi yang main ayunan, dia masuk sekolah. Oke. Dia masuk sekolah dan dia bilang kayak ternyata di luar sana tuh nggak gini doang gitu. Ada hal baru di sana gitu kan. Kenapa kamu nggak sekolah aja kayak aku? Terus dia masih kekeh kan, dia bilang kayak aku nggak usah sekolah, aku sudah belajar baca dan nulis di sini sama mak gitu. Jadi filmnya sendiri sederhana, tapi kita melihat dunia lewat kacamata anak umur 5 dan bagaimana dia mengalami perubahan. Walaupun gak drastis perubahan. Akhirnya dia masuk sekolah kan terakhir tuh, dia masuk sekolah dan itu beda banget sama rutinitas dia gitu. Ternyata nama dia tuh kan gak umum, Nawila gitu. Dan ternyata itu diketawain sama teman-temannya gitu. Jadi film ini lebih kepada soal anak bagaimana bertumbuh gitu. Bertumbuh tapi kita lihat lewat kacamata dia gitu. Jadi kenapa filmnya juga lebih sedikit warna-warni karena aku kan dikasih kesempatan buat ngangkat cerita ini. Terus aku merasa aduh gue gak mau bikin film sejarah lagi gitu. Maksudnya ya oke ada tahun 60-an gitu ya. Tapi gini ada 2 kalimat nih. Yang kalimat yang pertama adalah anak umur 5 tahun bernama Nawila tinggal di Surabaya akhir tahun 60-an. Itu kalimat satu ya. Kalimat kedua adalah Surabaya tahun 60-an dilihat oleh Nawila anak umur 5. Aku lebih tertarik sama yang kedua gitu. Karena ketika aku bikin Jumbo, kan kita waktu itu nyebutin tuh bahwa ini film untuk kita, anak-anak kita dan anak-anak dalam diri kita. Dan itu tuh resonate banget gitu ternyata buat aku. Dan aku ngerasa kayaknya kita butuh lebih banyak film yang bicara dengan anak-anak dalam diri kita deh gitu kan. Gitu. Karena kita kan sebenarnya dipaksa dewasa ya. Yes. Nah terus ketika aku baca Nawila nih banyak banget aku merasa aduh dulu gue waktu kecil kayak gini gitu. Karena ini tuh ceritanya sangat dekat sekali gitu. Ibunya juga namanya Mak ya, dia manggil ibunya tuh Mak. Jadi dia ini anak etnis campuran. Oke, iya. Maknya ini orang NTT, paknya ini orang Cino Surabaya gitu. Oh oke. Jadi dia juga punya bingung gitu kayak gue nih orang apa sih gitu. Terus kenapa nama gue Nawila gitu. Terus ada rasa bahwa dulu almarhumah mamaku juga kayak gitu rasanya gitu. Udah kamu belajar baca menulis sama majalah ntar aja sekolah ntar aja ada gitunya. Jadi aku banyak rasa relate-nya gitu. Dan film ini tuh film yang mengajak orang dewasa juga belajar sama anak-anak gitu. Bukan selalu anak-anak yang hanya belajar dari orang dewasa gitu. Kadang-kadang karena kita tiba-tiba udah dewasa nih gitu Karena ya. gini. Kita lupa untuk belajar lagi ya. Karena aku kalau udah gede nih ya, misalnya kayak ngelihat tempat dulu aku tinggal waktu kecil, rumah kecil waktu aku tumbuh besar gitu ya, jalanannya. Lihat dari foto gitu ya. Iya bener sih ini kayak gini jalanannya. Tapi dulu waktu gue main di situ kayaknya nggak kayak gini deh. Iya lagi. Kayak lebih seru, lebih bagus gitu ya. Atau dulu waktu aku SD, buat aku gedung SD ku tuh gede banget gitu. Dan itu duniaku dulu gitu. Kantinnya, koperasinya, UKS-nya gitu, lapangan tempat upacara gitu. Wah ini semuanya di sini gitu. Tiba-tiba datang lagi sebagai alumni, kecil banget SD gue ya gitu. Ada rasa itu gitu. Oh ternyata waktu kita kecil tuh kita punya lensa yang beda ya gitu. Lensa yang beda dengan sekarang kita udah dewasa gitu. Makanya aku gak pengen bikin
dunia filmnya Nawira tuh ya apa adanya. Kalau apa adanya ya kayak sekarang orang dewasa lagi ngeliat, oh ya dulu Surabaya kayak gitu. Oh, oke. Aku justru pengen kayak gimana ya caranya gue bisa bikin rasa baru Surabaya dilihat sama Nawila. Oh wow. Ian ada pressure gak sih Ian? Maksudnya dengan film ini gitu ya Nawila. Pernah gak ngalamin, aduh ini bakal sukses kayak Jumbo gak ya gitu. Atau mungkin bukan dari dalam diri sendiri, dari orang. Dari yang memberikan amanah kayak gitu-gitu. Dan Sebenarnya akhirnya mungkin agak ke distract Bukan juga pressure, nih lebih gitu. ke kekhawatiran. Ke aku lebih kayak gini, aduh film sebelumnya gue dikasih waktu 5 tahun. Yang ini 5 bulan jadi gak ya gitu. Oh Karena wow kan filmnya- bedanya jauh banget ya Ian. Jadi kan filmnya lebih cepet ya, maksudnya relatively lebih cepet karena kita nggak bikin satu-satu, karena kita syuting gitu ya. Terus aku kayak, gue bisa nggak ya, itu tadi kalau ngeliat ada satu scene, ada 4 anak usia 6 tahun dalam satu scene. Gue kayak, gue mampu nggak ya nyutradarainnya, mampu nggak ya jaga mood mereka gitu. Karena kan syuting sama anak usia begini, jangan dianggap powernya tuh sama gitu. Iya. Jam kerjanya, Beda dia nggak bisa kayak banget, orang dewasa betul. gitu. Kalau udah ngantuk dikit aja udah nggak hafal dialog dan segala macam gitu. Tapi lebih ke itu sih, lebih ke gue ntar di lapangan bisa nggak ya? Karena belum pernah ngedirect film langsung. Sebenarnya lebih ke situ. Tapi kalau pressure apakah film ini akan, karena dia yang buat Jumbo nih harus sukses. Itu Karena itu kan manusiawi ya Ian Iya, gitu. Ada orang-orang yang kayak oke nih mungkin kan ada yang kayak Iya, gitu iya, gitu. iya. Tapi Ya nggak apa-apa juga maksudnya. Maksudnya ketika orang bikin karya yang sini 8, tiba-tiba karya berikutnya 7, ya nggak apa-apa. Yang penting kan dia tetap bikin karya gitu kan. Yes. Nanti kalau mau bikin lagi ya mungkin ntar jadi 7,5 gitu. Iya. Tapi kan akan selalu ada Akan gitu. selalu ada. Jadi menurutku ngapain aku ngeberatin diri sendiri dengan kayak harus 10 juta lagi, enggak harus gitu. nggak ke situ. Karena yang target. 10 juta yang kemarin aja juga di luar Alhamdulillah, nalar, iya, di luar nalar gitu. Gimana itu bisa dirancang lagi juga aku nggak tahu kayak Kalau gimana. itu di luar nalar, Nawila ini penuh dengan nalar berarti ya. Karena harus Iya, penuh benar. nalar kan. Benar, Harus benar. sama anak-anak umur 5 Benar. tahun, 6 tahun dan sebagainya. Ian, waktu Jumbo kan ini juga salah satu film animasi, jadi film animasi pertama yang dibikin, ya kan? Sama Rian. Karya pertama, film animasi dan alhamdulillah dengan cerita yang tadi udah disampaikan. Nawila juga bentuknya beda lagi tuh genre-nya. Iya, Jadi betul. kayak sesuatu hal yang berbeda Betul, yang lagi baru. nih gitu. Iya. Nah gimana mungkin ada yang berbeda di treatmentnya, ya memang dari segi waktu dan sebagainya. Tapi Iya. karena film pertama alhamdulillah ya kita nyatakan insya Allah semoga Allah jaga Amin. semua hak-hak teman-teman juga ditunaikan Iya. dalam proses film ini. Tapi kalau misalnya gitu merefleksikan gitu kayak oke kalaupun emang ada yang harus diperbaiki atau masih bisa diupayakan itu yang mananya Yan? Di Nawila. Iya. Apa ya? Mungkin aku berharap ada, enggak sih tapi nggak bisa diseselin juga ya karena udah terjadi juga gitu. Ada satu adegan di film ini, bocor nggak ya? Spoiler nggak ya? Kalau bocor Intinya jangan gini. berarti, jangan. Nah, intinya aku menggambarkan perasaan dia. Heeh. Itu tiba-tiba satu adegan itu jadi ada musiknya gitu. Oh. Jadi agak musikal dikit gitu. Oke. Nah, alhamdulillah terjadi dan tereksekusi dengan baik. Anak yang harusnya nyanyi dan menari di situ bagus. Tapi kalau misalnya itu sebenarnya bisa, aku pengen itu agak lebih lama latihannya. Itu doang sih. Oke. Dan waktu hari syuting itu istriku ada dan dia ingat banget itu kejar-kejaran dengan mau hujan. Jadi kayak mendung tuh udah datang gitu, Udah jauh awan lama. kan gitu kan. Terus kayak aduh bisa nggak ya akhirnya tapi alhamdulillahnya bisa gitu. Syuting Cuma di itu Jakarta, doang. di Surabaya? Aku nggak mau bocorin Oh nggak daerahnya. usah, nanti kita tayang aja, kita Iya. tonton aja pokoknya ya. Pokoknya di salah satu daerah yang masih bisa dikejar Bisa lah dengan mengabarkan jalan darat gitu. cerita, oke baiklah. Insya Allah lebaran ya? Insya Allah lebaran. Lebaran, Ini pulang dari sini lanjut ngedit aku. wow kita doain ya semoga karyanya bisa diterima gitu ya. Dan kembali kita. Mau baca bukunya dulu boleh, Nah. mau langsung nonton juga boleh gitu. Karena aku menawarkan sesuatu yang berbeda di film ini dari film keluarga yang lain. Wow Jadi menarik ya. karena dia sangat-sangat sangat-sangat sentris di sudut pandang anak-anak. Jadi seperti trailernya tadi, filmnya tuh ada dia sebagai narator. Oke. Jadi kita mendengar isi suara hatinya, isi Wow. suara pikirannya gitu kayak dan
Di bukunya pun dia gitu, bukunya tuh sudut pandang orang pertama ngomong ke kita gitu. Kayak hari ini ada tetangga baru ya, dan cara dia mengomentari tuh lucu banget gitu. Oke. Kayak ya gitu deh. Nanti kita tungguin aja, insya Allah mudah-mudahan bisa barengan sama keluarga nonton di bioskop film Nawila insya Allah. Oke, aku kasih kesempatan teman-teman yang mau nanya. Oh, wih, rame. Yang bikin acara nggak boleh nanya, yang datang aja. Jangan nanya, Bercanda. rame nih. Silahkan siapa duluan tadi? Mas Ceria boleh turunin tangannya? Berapa lama ininya Q&A-nya? Kita punya berapa? 4 ya? 2 doang? 3? Pertanyaan dong, Kita coba. kenapa sih nama sessionnya Q&A kan bahasa Inggris ya? Tanya jawab. Iya, kenapa nggak T dan J? Iya juga ya. Oh, karena itu madu Transjakarta ya? nggak sih? Madu ya, madu. Branding. Belum Oh, nggak ada boleh? lagi Oh, nggak butir. boleh, maaf. Boleh dong. Oh, boleh ya? Boleh. Yuk boleh kita datangkan enggak ya? Siapa yang mau bertanya? Oke. Coba gitu ya. Enggak, siapa yang mau questions enggak ya? Tadi ditanya pertama tangannya nggak sebanyak ini, nambah ya? Oke, siapa yang mau bertanya? Tuh, Ya udah Yaudah dikasih Yan, lah. pilih deh Yan. Kok aku enggak lah. Oke, Syafira aja. sini duluan deh. Dikasih mikrofon Bu, aja. iya, minta tolong mikrofonnya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Mas Rian, senang sekali ketemu. Waalaikumsalam. Saya Idrida, saya penggiat ekonomi kreatif dan turisme dari tahun 2021 sih. Oke. Jadi Mas, saya kan dari dulu selalu ngelihat subsektor 17 ekonomi kreatif, animasi ini kan yang ketiga ya setelah kuliner, fashion, animation. Nah, apa yang membuat kalau dengar-dengar dari cerita kan Mas itu ngeborong semua animator Indonesia kan untuk make it this Jumbo itu. Iya. Itu gimana meyakinkan mereka? Terus bagaimana mereka bisa terfasilitasi, biasanya kan mereka punya skill ya. Dan biasanya kan yang seperti ini agak baru di Indonesia tapi di luar sangat bagus seperti di US, Singapura. Itu gimana meyakinkan talent-talent kita biar mau barengan ngerjain ini walaupun kita nggak tahu bakal profit or not gitu kan. Iya. Terus yang kedua Mas, apa supply kreativitas yang biasanya Mas buat gitu sehingga punya ide-ide seperti ini yang tidak kekinian. Indonesia kan sukanya film horor, film yang segala macam. Terus kenapa berani ngambil risk ini? Dan jika seandainya resiko tertinggi itu resikonya apa gitu. Dan buku terbaik yang Mas baca. Oke, terima Waduh. kasih. Bisa aja diborong pertanyaannya. Buku terbaik adalah buku tabungan. Benar-benar. Oke, makasih Edrida. Thank you. Thank you Mas. Oke, sebenarnya nggak semua animator sih, tapi memang banyak banget 420 kan. Jadi kan alhamdulillah memang aku tuh dapat rezeki pernah belajar animasi di Amerika karena beasiswa, dan belajar di sana tuh membuka mataku gitu bahwa pembuat animasi tuh masih dianggapnya genre sebenarnya di sini kan gitu. Oh, lo genre kesukaannya apa? Oh, gue suka romance, gue suka horor, gue suka animasi. Tapi ternyata animasi itu bukan genre. Dia itu medium, dia itu cara. Dia tuh cara membuat film gitu. Oke. Animasi bisa punya genre macam-macam. Mau bikin animasi horor bisa, mau bikin animasi religi bisa. Jadi dia bukan genre sebenarnya gitu kan. Nah, yang menarik adalah aku sebenarnya tidak harus susah-susah meyakinkan para animator itu untuk kerja di Jumbo. Mau tahu nggak kenapa? Karena sesama animator, sesama yang mereka prodi animasi, mau dari SMK Kudus, SMK Malang, mau dia kuliah di mana gitu, semua justru mengidamkan produksi seperti Jumbo. Karena gini, mereka belajar prosedur yang benar dan baik. Ya. Pipeline produksi yang benar dan baik, mereka tahu caranya bagaimana gitu. Sayangnya sebelum Jumbo, industrinya tuh belum ready animasi sebenarnya gitu. Makanya sebenarnya Jumbo ini juga, aku bilang nggak ada sukses story-nya. Jadi sebenarnya produsernya juga pada jantungan, sebenarnya pada deg-degan gitu kan. Ini akan bisa nggak ya? Tapi mereka paham bahwa animasi yang baik dan benar emang nggak akan bisa secepat film live action gitu. Sementara banyak banget lulusan animasi gitu ya yang mereka udah belajar cara bikin animasi yang benar. Ketika mereka masuk ke industri, semuanya pengen serba cepet. Oke. Pengen serba cepet, budgetnya segini, gue butuh dalam 1 minggu ada 12 episode ya. Bapak bagaimana gitu. Jadi mereka kayak, aduh ya udah deh, tapi daripada ilmu gue nggak kepake kan, daripada gue nggak ada Biar kerjaan aja. juga, ya udah sesuai aja gitu. Padahal mereka dalam hati kayak, aduh ini masih bisa gue detailin lagi, ini masih bisa gue lebih bagus segala macam. Nah, ketika aku nyaring 420 animator ini gitu,
jujur aku bersalah sebenarnya karena pertama kali mereka memperkenalkan diri, misalnya kami dari studio ini gitu ya. Kami pernah ngerjain ini gitu kan. Aku ada kayak, oh itu yang dikerjain ya, aduh bagus gak sih gitu. Aku dulu gitu, karena aku juga punya standar kan. Yes. Tapi ketika ngelihat portfolio pribadinya, bagus-bagus banget gitu. Lebih dari apa yang aku pernah lihat mereka pernah tayangin gitu. Ini kamu bisa kayak gini segala macam. Iya ini personal project mas. Kalau personal project bagus-bagus semua deh. Pokoknya bagus-bagus gitu kan. Terus akhirnya ya ketika 420 itu aku kumpulin, aku cerita gitu bahwa nanti ini akan ada animation supervisornya, akan ada ininya. Nanti aku ngomonginnya agak lebih ke proses ya. Jadi nanti approvalnya blocking dulu, aku approve, baru kamu lanjutin polishing segala macam. Bener mas kayak gitu. Jadi mereka kayak balik ke kayak proses kaget awal gitu, ya. kayak justru mereka selama ini pengen mencari yang kayak gitu. Akhirnya mereka mau ngasih all out gitu. Wow. Dan jadinya ngomongin soal akan apa profit apa enggak itu jarang sekali di bayangan mereka pertanyakan gitu. Yang penting kan kita deal sama mereka gitu ya. Oke, kita kontrak misalnya 5 tahun nih. Nanti per 6 bulan itu terminnya turun. Jadi dari awal juga udah clear perjanjiannya seperti apa. Jadi mereka kayak in a way digaji bulanan. Yes. Tapi dengan kontrak yang udah tertanam bahwa nilai proyeknya segini, nilai kolaborasimu segini. Karena kita ngerjain sama 420 itu kalau dihitung tuh 5 studio lah, 5 studio atau bahkan lebih ya. Jadi yang animasi sendiri, yang desain sendiri, yang musik sendiri gitu. Jadi mereka juga mengkalkulasi dengan jumlah human resource mereka kan. Mereka menyanggupi berapa gitu. Ada satu studio ngerjainnya 30 menit dari film Jumbo, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit gitu. Dan karena mereka akhirnya kayak, ada ya akhirnya produksi yang proper, mereka nanya ke aku. Tadi aku cerita sama Mas Reski, mereka nanya, Mas kalau gitu animator-animator yang junior boleh nggak ikutan gitu kan. Oke. Mungkin skillnya belum sejago yang mid sama senior gitu, tapi boleh nggak mereka ikutan supaya mereka tahu bahwa produksinya itu seperti ini gitu. Ya aku akhirnya izinin, tapi memang shot-shotnya yang lebih sederhana gitu ya. Mungkin yang bukan acting atau mungkin bukan satu adegan yang karakternya banyak. Tapi ya shot-shot sesimpel kayak tangan ngambil radio atau apa itu aku kasih ke mereka supaya mereka tetap tahu proses approval, tahu meeting seperti apa gitu. Nah itu dari sisi human resource-nya ya gitu. Dan aku gak akan pernah lupa waktu premiere itu ada satu animator dari Solo. Ada satu animator dari Solo, dia bawa keluarganya, terus shot dia tuh cuma satu. Di filmnya shot dia cuma satu dan shotnya cuma 4 detik. Oh ya ampun. Tapi pas shotnya lewat, mah itu aku ngerjain shot itu gitu. Ya ampun, gemes Mengharukan banget kan, gitu. iya. Terus kayak cuma mau ngasih tahu itu gitu. Jadi kan itu sesuatu yang seneng ya. apa ya, yang menghangatkan hati sebenarnya kan gitu. Nah, terus kemudian tadi pertanyaannya adalah gimana caranya untuk tahu bahwa film ini bisa laku atau enggak gitu. Jujur ya, kalau kita tahu film apa yang akan laku, niscaya saya akan bikin film itu terus. Aja terus. Karena kenyataannya nggak ada hitam putihnya gitu. Yes. Semua tuh kalau bikin film baru dari nol lagi. Iya. Apakah kalau daftar pemainnya semuanya terkenal menjamin laku? Nggak juga. Apakah kalau dari cerita yang udah dikenal bisa juga? Nggak juga gitu. Dan terlalu banyak variabel di luar film yang bisa menentukan performa dia di bioskop. Kayak aku nggak akan memungkiri ada banyak film Indonesia bagus rilis Agustus 2025 kemarin. Tapi kondisi bangsa lagi nggak enak kan, ada demo dan segala macam. Yang ke bioskop dikit. Ya. Filmnya bagus-bagus. Akhir tahun kemarin hujan deras, pada banjir di mana-mana. Ada film bagus ada. Dikit yang nonton karena pada nggak ke bioskop gitu segala macam. Dan faktornya tuh banyak banget gitu. Apalagi saat ini kita keadaannya ya biar teman-teman kebayang juga Indonesia tuh masih sangat kekurangan layar sebenarnya. Iya. Sangat kekurangan layar dan sangat kekurangan pemetaan bioskop-bioskop gitu. Ada orang yang kalau mau nonton bioskop dari kotanya tuh harus naik motor dulu 2 jam gitu kan. Kayak gitu-gitu itu juga berpengaruh. Nyebrang pulau. Sementara sebagai pihak bioskop, sebagai eksibitor dia kan juga nampung film Indonesia dan nampung film dari luar. Iya. Sehingga dia setiap harinya kalau misalnya teman-teman main di sosial media itu ada akun namanya Bicara Box Office sama Cinepoint.
dia tuh nge-track okupansi hari ini tuh film ini berapa. Itu kan ibaratnya kayak naruh di etalase ya. Ada keripik singkong, keripik balado, sama ada kerupuk. Berarti kan rata tuh 3 layar. Tapi orang sekarang belinya kerupuk doang. Ngapain gue taruh keripik ini sama keripik Iya, ini? Mending betul. 3-tiganya gue jadiin Kerupukin kerupuk aja, kan gitu iya. kan. Akhirnya gitu, sekarang rebutan layarnya tuh gitu. Kalau setiap hari orang suka nonton horor, yang dramanya sepi, ya akhirnya dari 5 layar yang tadinya horornya tuh cuma 1 layar bisa jadi 5-5-nya jadi horor gitu. Yes. Karena ya fair juga, mereka kan punya operasional yang harus di cover juga dan segala macam. Jadi udah apa ya? Aku nggak bisa ngasih jawaban sih gimana caranya film tuh biar laku. Bisa Makanya laku. tadi gue bilang kalau Jumbo bisa segitu tuh udah di luar tangan manusia Iya. gitu menurut aku. Oke, buku terbaik, buku tabungan ya. Buku terbaik. Kemarin aku baru aja selesai baca buku karya Sinta Haryadi, judulnya Kokokan Mencari Arumba Wangi. Oke. Itu apa ya? Kayak dongeng tapi banyak sekali ada cerita keluarga sama cerita soal lahan di Bali diubah jadi hotel gitu deh. Sedih deh pokoknya, tapi bagus oke. banget. Coba dicari aja. Oke. Kokokan Mencari Arumba Wangi. Rian juga suka review-review buku nih sama Oh iya, istrinya. saya sama istri saya juga booktoker. Tuh Booktoker kan, nggak tuh? Apa tuh namanya ya? Kami iya. punya konten namanya literatur suami istri. Nah, jadi bisa dilihat tuh, ya kan? Mereka Ya, karena istriku juga penulis. penulis buku. Bukunya ada, judulnya This Is What Home Could Feel Like. Oh nyelip aja semua promo. Iya, harusnya ditaruh di depan sih Bel Gak bukunya. apa-apa biar barakah istri adalah pintu Tuh, rezeki barak- suami. Itu dia intinya. Karena kayak istri itu suami juga, amin. Gitu ya, jadi bisa dicek-cek. Mereka suka review-review buku gitu berdua, lucu banget. Oke, lagi ya. Semoga terjawab ya Mbak. Iya, iya. Lagi pertanyaan Nasnya tadi, nih. Yang depan boleh. Silahkan. Iya Mas yang itu, betul Anda. Silakan. Tes berdiri aja kali ya. Boleh. Boleh. Siap. Selamat sore, terima kasih Kak Rian. Kamu juga udah sharing juga. Saya Falah, perkenalkan storyteller dan penulis juga. Dan alhamdulillah baru nyetak 1 buku. Teman-teman, mohon doanya biar ke depan bisa nulis lagi nih. Ke depan. Amin. Wih, amin. Thank you. Nah Kak Rian kan tadi udah cerita soal sebenarnya ini sesuai dengan topiknya ya, Barakah Festival dan juga berkreasi lewat karya, lewat hati dan juga bisa barakah lewat karya yang udah kita buat gitu. Nah mau tanya nih, Kak Rian kan tadi juga mention ya kalau di karya Karian juga ada mention orang tua juga nih, ada value yang orang tua Karian berikan gitu. Nah aku juga sekarang lagi di posisi itu Kak, lagi banyak banget advice dari orang tua gitu yang aku kira kayak ini apa sih maksudnya, dan kadang-kadang itu beneran terjadi gitu. Dan tapi ada satu momen yang kayak ini nggak pas gitu. Nah gimana kita memaknai value dari orang tua itu dan apa value yang membekas banget buat Karian sampai hari ini sampai bisa membuat film yang Jumbo yang keren gitu dan ke depannya gitu. Terima kasih Kak. Oke. Berarti pertanyaannya tadi 2 ya? Ya, Yang pertama Wah ini dirapel-rapel nih. iya, value yang membekas sama satu lagi tadi apa? value yang membekas sama lebih ke gimana caranya untuk kita menyikapi value dari orang tua itu tadi gitu. Menyikapi value dari orang tua. Ya, maksudnya. Iya, ya berbakti lah. Iya, itu ya. Tapi gini, apa ya? Sebenarnya tuh yang menurutku bisa membuka lebih banyak pintu itu adalah kemampuan berdialog. Sebenarnya berdialog ya gitu. Maksudnya ya tentu dengan cara hormat gitu. Tapi itu kan salah satu yang juga aku angkat di Jumbo gitu kan. Pelajarannya tuh pelajaran mendengar gitu. Ketika lu udah belajar mendengarkan dan kadang-kadang gini. Ada hal-hal yang mungkin orang tua kurang setuju sama kita, bukan semata-mata karena mereka pengen ngelarang aja gitu. Ya, tapi karena dalam skop sepengetahuan mereka belum melihat manfaat yang lebih banyak daripada apa yang mereka khawatirkan. Kadang-kadang ternyata ketika kita coba berdialog, kita coba jelaskan lebih lebar lagi gitu ya, baru mereka bisa paham kayak, oh ternyata yang anak saya maksud tuh ininya gitu. Maksudnya aku beberapa kali kayak gitu juga gitu, kayak dulu juga stand up komedi gitu ditanya gitu, maksudnya gimana sih ngelawak sendirian, kamu mau gabung ke grup gitu atau enggak.
Jadi ini belajar untuk menstrukturkan, gue gini pas tanya melawak buat apa gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi abis itu gue nyari angle lain bahwa enggak, melawak sebagai stand up comedian itu formatnya. Tapi yang pengen Rian pelajari, menstrukturkan gagasan, ide dari sesuatu yang cuman Rian doang yang bisa bayangin, jadi sesuatu yang bisa ngajak orang ikut ngebayangin, dan karena Rian bikin dia sambil ketawa, bisa jadi ide Rian tuh lebih gampang dia terima. Ketika gue ngasih pandangan itu, baru dia kayak, baru mereka ya, kok dia sih, baru mereka kayak, oh ya udah gitu. Jadi caranya lewat itu. Awalnya sih nggak boleh kan, terus tiba-tiba tiap acara keluarga gue yang disuruh MC. Ayo dong, kan dia lucu gitu kan. Ya awalnya nggak boleh gitu. Tapi maksudnya gitu, maksudnya harus cari cara menyampaikan apa ya, tujuan objektif utamanya tuh apa gitu. Mungkin caranya lewat ngelawak ya kalau aku ya gitu ya. Bisa jadi kalau dia cuman pahamnya adalah, oh anak gue mau ngelawak, dia nggak melihat manfaat lainnya gitu. Tapi kalau kita bisa kasih tahu yang kita bisa dapat dari itu tuh apa, bisa jadi akan lebih terbuka gitu kalau menurutku. Value yang paling membekas ya. Pokoknya kalau diiyain sama Allah berarti baik, kalau digagalin sama Allah berarti lu lagi diselamatin, udah gitu aja. Semoga menjawab ya Mas. Itu Iya nggak sih? Itu bener kan? Udah mentok sih, udah Tapi kita. ini kadang-kadang counter, kalau dibahas tuh kayak mikir kayak gitu tuh kayak counterproduktif sebenarnya. Bener. Tapi gue tuh percaya ya, bukan ini pembenaran ya. Gue akan berusaha sebisa mungkin kalau ada janji sama orang, tepat waktu, bener ya, janji jam 2. Tapi kalau tiba-tiba di jalanan gue kena macet, oh berarti Allah memang pengen gue telat. Ya. Bisa jadi kalau gue jalannya tetap nyampenya jam 2, mungkin gue tabrakan. Gue selalu mikir, jadi gue selalu apa ya, husnuzon ya. Iya. Husnuzon gitu, jadi kayak Mindsetnya tuh dijaga lebih ke situ. banget Jadi ya, Masya kayak Allah. poet Rumi Iya. itu pernah bikin satu ungkapan, iya puisi, tapi gue nggak hafal persis ya, tapi dia bilang kayak gini. Kalau lu minta sama Allah satu kuntum bunga mawar, terus lu nggak dapat mawarnya, yang lu dapat tuh malah goresan-goresan duri yang menyakitkan, itu karena lu nggak sadar sebenarnya lu lagi dikasih satu kebun. Makanya durinya banyak. Lu mohon satu kuntum, sebenarnya lu dikasih satu kebun. Tapi kan lu masuk ke kebun kan pasti lu nyenggol banyak duri kan gitu. Jadi ketika lu udah keluar dari semua itu, lu nengok belakang, wah ternyata satu kebun mawarnya gitu. Jadi kayak bisa jadi nggak kelihatan sekarang gitu, tapi ntar kayak flashback lagi, throwback. Wah ternyata Allah baik banget gitu. Iya sih. Nah, iya kali ya, mindset itu yang udah harus kita aktifin gitu ya Yan ya. Iya, Dalam- dicolok dulu terus dicolok dulu, aktifin, dinyalain, cetak gitu kan gitu. Supaya emang si mindset tentang keberkahan, tentang kalau tadi dibahas tentang gardener mindset gitu, itu udah jadi salah satu dan biasanya ketika way of life-nya betul, kita gitu ya Yan. pasti deh kayak ketika akhirnya tiba atau terjadi gitu, lu akan ngelihat di momen itulah itu paling tepatnya terjadinya sih di situ gitu. Lo ngerasa jumbo kayak gitu nggak? Banyak banget kayak, aduh ini kalau rilisnya lebih awal yang gue pengennya rilisnya kapan gitu. Pas dilihat lagi, enggak ya saat itu gue lagi kayak gini, teman-teman gue lagi kayak gini, kayaknya nggak akan ada yang nonton deh, emang paling tepat ya di sini gitu. Atau tiba-tiba tayang lebih awal atau terjadi lebih awal, ternyata di belakang lagi ada sesuatu yang nggak sebaik yang ditetapin Berbeda-beda gitu. lagi. Dan juga hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Yeah. Bukan There cuma is- karya, there tapi is- kehidupan juga. Iya, there is choir in delay. Dari sekolah, benar juga. sekolah Pasti ada ini. kebaikan dari setiap penundaan. Semoga kita bisa meresapi ya setiap apa yang disampaikan, bisa memaknai juga. Tapi yang terpenting adalah kita udah mulai ada call to actionnya nih, gitu kan. Zaman sekarang apa-apa call to action. Jangan lupa subscribe, follow. Boleh subscribe channel ini, Blossom Barakah. Please, tapi kita, nih live stream atau apa ya? Kita kan harus membiasakan ikro ya. Kadang-kadang lu pernah gak sih ngomongin acara gitu ya, komennya di mana Kak?" bang, jam berapa? Itu ada di poster gede. Ya begitulah gitu ya, nggak apa-apa. Ini mungkin kita latihan ya. Latihan, Di mana sih latihan. nontonnya? Di sini acaranya. Nanti ada kalau mau ditonton lagi mungkin ada di YouTube-nya Blossom Barakah, CWK Corps. Jadi bisa dicek aja insya Allah. Semoga editornya langsung cepat dan menguploadnya gitu. Gua kalau- Nggak boleh nunda-nunda. Nah tolong ya. Gue kalau pegel otot pakai Blossom
kok di sini. Oh bukan, beda lagi. Beda. Oh balsam, Itu maaf ya. anget. Oh beda ya? Beda. Blossom. Oh balsam. Blossom Keren gitu, balsam, maaf. gitu, merekah gitu. Suka Amin, amin, bercanda aja, amin, saya suka amin. bercanda. Iya, iya. Ian, semoga lo jaga ya. Semoga Iya. lo jaga Insya dan Allah, semoga terima kasih Allah sudah terima. Bella, terima kasih banyak ya selalu membersamai Azek. Kalian berdua. Jadi kalau mau tahu update-annya seputar karya terbarunya Rian, ya ada di akun Di personal boleh, atau kalau yang filmnya di Nawila Official. Nawila Official dan juga cek ke akunnya Adriandi. Adriandi. Ya, langsung aja supaya dapat update-annya, tahu kapan tanggal tayangnya. Insya Allah itu salah satu bentuk ikhtiarnya kita untuk mendukung, ya kan? Doain itu paling udah Amin, senjata amin. tuh, udah Terima senjatanya kasih. kita sebagai seorang umat muslim saling mendoakan. Mudah-mudahan Allah terima dan semoga berkenan atas obrolan kami pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak Rian. Terima kasih Syafira, Sukses terima ya. kasih teman-teman Sukses semua. sekali lagi. Semoga Allah jaga hasilnya, karyanya Insya baik Allah. dan bermanfaat. Insya Allah. Amin. Rian Adriandi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.